pada sekolah minggu tanggal 20 September 2021. Nah, adik-adik di rumah sudah ganteng dan cantik-cantik semua belum? Sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Jangan lupa menyiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Karena sampai hari ini, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus masih mengasihi kita dan memberikan kita nafas kehidupan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melakukan ibadah online. Nah, adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik di rumah, kita ambil sikap yang baik, kita berdoa. Kesehatan, Tuhan masih menjaga kami di segala aktivitas yang telah kami lalui. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa dan mengucap syukur buat semua yang sudah kami terima selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Tuhan menemani kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, membantu kami agar kami dapat memahami firman yang akan disampaikan oleh Among Pendeta. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami, biarlah pada pagi hari ini kami menyanyikan lagu puji-pujian untuk memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami pada hari ini. Terimalah doa kami ini Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Amin. Kita dipakai Tuhan untuk saling mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita akan berbuah menjadi buah yang baik. Ayo kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Tinggal di dalamnya.
Matius 22 ayat 39 yang berisi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tema kita untuk minggu ini adalah Aku Suka Menolong. Seperti Tuhan Yesus yang suka menolong kita dan jadi penolong kita satu-satunya, adik-adik di rumah juga harus menjadi penolong untuk temannya, untuk bapak mamanya, dan untuk saudaranya. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik di rumah jangan lupa menyiapkan Alkitabnya ya, dan membuka Alkitabnya. Firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Amsal itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kakak baca yang ganjil, adik-adik di rumah baca yang genap ya. Kakak mulai membaca. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar seperti kasih Yesus. Maka dari itu adik-adik di rumah tidak boleh suka marah ya. Kita nyanyikan lagu KASIH. Sekolah minggu untuk hari ini. Yang pertama, kita tetap mengadakan ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini. Yang kedua, adik-adik di rumah jangan lupa berpakaiannya rapi, menyiapkan Alkitab dan buku ED-nya setiap ibadah online ya Dek. Dan jangan lupa mendokumentasikan setiap ibadah yang dilakukan pada hari ini. Yang ketiga, tugas perhoror nanti akan kakak kirim ke WA Natoras dan terakhir dikumpul hari Selasa jam 10 malam. Demikian waktu sekolah minggu hari ini. Shalom. Nah adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku,
Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera kembali kepada anak-anak sekolah minggu. Kita boleh bertemu dalam ibadah kita pada saat ini, yaitu masih dalam ibadah online, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebereu di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebereu itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, firman Tuhan pada hari ini menceritakan bagaimana Musa dilahirkan dan Musa diselamatkan oleh putri Firaun. Kenapa Musa dalam firman Tuhan pada hari ini diselamatkan melalui air yang disembunyikan oleh orang tuanya dan kakak perempuannya ke sungai? Karena orang tuanya takut kalau Raja Firaun akan membunuh anak-anak orang Yahudi atau orang Israel yang ada di Mesir pada waktu itu, yang jumlahnya sudah semakin besar. Lalu orang tuanya memikirkan agar tidak dibunuh, lalu dibuatlah tempatnya dan dibuatlah ke sungai yang ada di Nil pada waktu itu. Kita lihat bagaimana kisah penyelamatan ini, yang akhirnya bayi tersebut ditemukan oleh putri Firaun. Lalu putri Firaun mengambilnya dan membawanya ke dalam kerajaan Mesir. Lalu putri Firaun mencarikan ibu penyusu untuk anak tersebut. Dipanggillah orang tua Musa sendiri untuk menyusui dan diupahkan kepadanya bayaran yang sedikit. Yang mau kita lihat dari kisah ini adalah bagaimana kisah penyelamatan bangsa Israel yang tertindas pada waktu itu mau dikeluarkan Tuhan dari Mesir dan hendak dikembalikan ke tanah Kanaan melalui Musa. Musa yang lahir, Musa yang diselamatkan dari pembunuhan Raja Firaun, lalu memakai putri Firaun untuk menolongnya, untuk mencarikan dia seorang ibu yang menyusui, dan menemukan seorang ibu dari Ibrani, yaitu ibunya sendiri. Kita lihat bagaimana kisah Musa ini adalah kisah awal proses penyelamatan.
Musa yang diselamatkan oleh putri Firaun, yang mana dia menolong agar Musa tidak mati dibawa oleh aliran sungai Nil. Dia mengambilnya, lalu dia mencarinya seorang ibu. Itu merupakan sikap yang mau menolong, sikap yang mau menyelamatkan Musa. Dan Tuhan pakai putri Firaun untuk jalan keselamatan, menyelamatkan Musa, untuk merencanakan atau menjadikan rencana Tuhan dalam proses penyelamatan bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu menyelamatkan Musa. Anak-anak sekolah minggu, kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini bagaimana orang tua dari putri Firaun itu yang berencana membunuh para orang Ibrani, secara khusus para bayi-bayi, dan juga menindas orang Israel yang ada di Mesir pada waktu itu. Tapi kita lihat bagaimana putri Firaun yang berbeda dengan ayahnya, yang mau menyelamatkan orang Ibrani, yaitu Musa, dari kematian di sungai Nil. Dia mau menyelamatkan Musa. Artinya Tuhan pakai dia untuk menolong Musa agar tidak mati. Dan Tuhan pakai dia mencari solusi bagaimana memperbesarkan atau menjadikan Musa untuk besar melalui ibu pengasuh. Ini yang perlu kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini kepada anak-anak sekolah minggu. Kalau Tuhan boleh memakai putri Firaun untuk menyelamatkan Musa dan untuk mewujudkan rencana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari bangsa perbudakan pada waktu itu, Tuhan juga mau pakai kita, orang-orang percaya, untuk suka menolong. Tuhan mau pakai anak-anak sekolah minggu untuk suka menolong orang tua, suka menolong kakak atau adik dan juga sesama. Firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita, Tuhan mau pakai kita sebagai jalan Tuhan memberikan pertolongan kepada orang lain. Tuhan panggil kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat. Salah satu contoh menjadi berkat adalah mau menolong sesama kita, mau peduli kepada sesama kita, mau memperhatikan sesama kita, mau berbagi kepada sesama kita. Itulah yang Tuhan harapkan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu sekalian. Jadi Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah pada saat ini untuk mau peduli, untuk suka menolong, terlebih menolong orang tua. Kalau orang tua minta tolong atau disuruh orang tua anak-anak sekolah minggu, jangan membantah, jangan melawan. Kalau adik kakak membutuhkan pertolongan kita, ya mari kita tolong. Kalau sesama kita minta pertolongan, ya mari kita bantu sebisa kita. Kita lihat bangsa Firaun, bangsa Mesir melalui Raja Firaun yang menindas bangsa Israel, tapi juga Tuhan memakai bangsa Mesir yaitu putri Firaun untuk menyelamatkan Musa. Demikian juga kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu yang bisa dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan dipakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat. Berkat yang harus kelihatan dari kita melalui firman Tuhan pada hari ini adalah mau menolong sesama kita, mau membantu orang tua. Itu yang diingatkan firman Tuhan kepada kita sekarang. Jadilah menjadi anak-anak penolong. Jadilah anak-anak yang mau membantu kakak adik dan sesama kita, sehingga kita boleh dikatakan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan ingatkan kami anak-anak sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan. Biar Tuhan pakai kami sebagai berkat bagi sesama kami. Dan Tuhan ingatkan kami, menampakkan kami sebagai berkat, mau membantu sesama kami, mau menolong sesama kami, mau menolong orang tua kami, kakak, adik kami, dan juga teman-teman kami yang membutuhkannya. Tuhan yang baik, biarlah kuat Roh Kudus Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu, sehingga Tuhan mereka bisa melakukan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kalau disuruh orang tua tidak membantah,
Kalau adik atau kakak meminta pertolongan, kami mampu melakukannya. Sertai kami Tuhan, sertai anak sekolah minggu, sertai orang tua mereka Tuhan. Biarlah tangan kasih karunia Tuhan menyertai kami, sehingga Tuhan kami boleh sehat senantiasa. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya COVID-19. Buatlah Tuhan kami sehat senantiasa, dan kami Tuhan ingat untuk menjaga kesehatan kami. Sertai orang tua kami Tuhan, biarlah Tuhan menyertai mereka, memberikan berkat yang melimpah kepada mereka. Terima kasih Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira Tuhan senang. Bila adik-adik melihat mama papa sedih, abang sedih, kakak sedih, atau temannya sedih, adik-adik di rumah harus menolongnya ya, agar mereka kembali bergembira. Karena Tuhan senang sama orang yang bergembira. Mari kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.